Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba memperbaiki keran air ya, yang dimana rusaknya itu katanya airnya tuh ngalir terus. Jadi meskipun kerannya sudah ditutup, dia airnya tetap ngalir terus. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu cara bukanya, apabila tidak ada baut yang menempel ataupun kuncian, ini akan saya coba beritahu ya teman-teman. Biasanya untuk wastafel keran air ataupun keran wastafelnya seperti ini, dia itu ada baut tersembunyi di area kepala sini ya teman-teman. Caranya dengan tespen ataupun benda tajam yang lainnya, kita congkel aja begini, kita congkel, dia akan terbuka dan di dalamnya itu ada bautnya ya teman-teman. Di sini tinggal kita putar aja. Oke, saya coba bongkar ya. Kita lepas dulu bautnya. Oke, ini bautnya ya teman-teman. Terus kita coba tarik. Kayaknya dia berkarat, kita getok. Oke, kalau dia berkarat agak keras ya teman-teman, jadi kita perlu getok. Ini kelihatan ya, ternaik sedikit ini ya. Oke, berkarat ya dalamnya teman-teman, jadi keras buat dibuka. Oke, udah kita buka, kita putar ini ya ke arah kiri. Ini dia dalamnya teman-teman, kosongnya udah nggak ada lagi, cuma ini aja. Ini seal ya, ada dua seal body. Ini seal body biar dia tidak keluar dari putarannya ini airnya, sedangkan ini seal airnya yang berada di sini. Oke, dan dalamnya ada warna putih dua teman-teman ya, satu dan ini satu. Oke, biasanya ya air keluar itu karena dia karat ini teman-teman, nih berkarat ataupun ada kotorannya. Ini penyebabnya karena air itu kotor atau mengandung zat-zat seperti zat-zat yang buat keropos gitu teman-teman. Jadi ini cukup kita bersihkan aja. Kalau ada amplas di amplas, kalau ada lap di lap, kita bersihkan aja dari kotoran sampai dia bersih ya. Jadi dia tuh yang harusnya rata permukaannya, jadi tidak rata karena ada kotorannya ini. Jadi pas dia tidak rata, air tuh terus mengalir meskipun kerannya sudah di posisi mati ataupun posisi menutup ya. Kita bersihkan dulu. Apabila kotorannya susah dibersihkan, teman-teman bisa coba diamplas ya teman-teman ya, tapi jangan terlalu ditekan, intinya dia bersih aja. Oke, ini udah lumayan bersih. Satunya lagi, oh satunya bersih.
Oke, kita lihat di sini untuk putarannya berkarat ya. Kita pasang lagi. Yang pertama ini ya. Ini tidak boleh terbalik teman-teman. Ini ada posisinya, ada yang bolong dan juga ada yang tidak. Jadi yang bolong itu menghadap ke bawah ya, karena di sini ada dudukannya. Yang bolong menghadap ke bawah. Kita paskan dulu ya. Oke, sudah pas dudukannya. Dan ini yang bolongnya rata itu juga di bawah posisinya teman-teman. Ya, ini ada sedikit benjolan, itu harus masuk ke ini teman-teman. Ini ya, ada jalurnya, jadi dia nggak bisa sembarangan masuk ya. Oke, kita paskan. Ini. Oke, masuk. Terus sealnya, biasanya kita cek dulu ya, kalau kasat mata dia ada robek ataupun dia udah seperti banyak kotorannya dan itu tidak bisa dibersihkan, berarti bisa teman-teman lapisin pakai isolasi pipa ya. Oke, kita pasang lagi seperti ini. Sebelum dirapikan bisa disemprot dengan WD ya teman-teman, biar dia tidak berkarat. Saya ambil WD nya dulu. Oke. Kita diamkan dulu ya. Saya akan mengedukasi sedikit. Terkadang ada juga keran air yang dia tuh diputar tuh tidak berfungsi. Diputar dia tidak nyala, ditutup juga tidak nyala, ataupun atasnya putaran tangannya tuh berputar tapi dia tidak membuka. Biasanya tuh karena ruas-ruas gear yang ada di putarnya itu habis teman-teman. Jadi di dalam putaran ini ada ruas-ruasnya teman-teman, seperti ruas-ruas gear, dia harus masuk ke ruas-ruas besi ini ya. Jadi kalau ruas-ruasnya ini habis ataupun ini ngedol, berarti yang besi ini tidak bisa dapat berputar. Tapi jika ini normal, besi ini akan ikut terputar gitu teman-teman. Seperti katup tuh, kalau tutup nih saya putar, nah tertutup, saya putar, terbuka gitu. Tapi kalau ruas-ruas gearnya ini habis, maka dia tidak ikut berputar teman-teman, jadi ngelos gitu aja. Dan untuk kerusakan yang dia airnya kecil teman-teman ya, airnya kecil tuh kalau nggak salah itu dia buntu di pipa ini, buntu banyak kotoran yang biasanya. Saya nggak ada tahap cucut ya, biasa ini bisa dibuka, biasanya dicongkel, ataupun teman-teman bisa buka seperti ini, terus tangannya ditutup, ini dikasih air gayung, dituangin gayung ya 2-3 kali. Jadi nanti biar kotoran di sini turun baru keluar begitu. Ada juga yang ininya dibolongin langsung. Ada yang bisa dicongkel, ada yang tidak. Untuk yang tidak bisa dicongkel, langsung dibolongin aja nggak apa-apa teman-teman. Oke, sudah kita diamkan. Sealnya untuk bodi sini masih bagus. Jadi kalau seandainya dia keluar dari bodi sini teman-teman, berarti sealnya rusak ya. Itu tinggal teman-teman tambahin isolasi pipa juga nggak apa-apa, aman lagi ya. Kita pasang lagi, kita kencangin semaksimal mungkin ya, jangan juga terlalu kencang, takutnya tidak bisa dibuka ketika kita mau reparasi lagi. Oke, cukup. Kita pasang lagi, kita paskan. Oke, sudah pas. Jadi tahu pas atau enggaknya itu teman-teman, dia ada rasanya. Dia kalau agak lebih berat berarti sudah pas. Sama kalau dia nggak pas, dia nggak bakal masuk ya. Kita kunci pakai baut. Jangan lupa dikencangin bautnya.
Oke, cukup. Kita tambahin WD biar tidak berkarat nanti bautnya, biar enak dibuka lagi. Lanjut kita tutup. Oke, untuk cara mengetesnya, semua keran air itu cukup simpel teman-teman. Cukup teman-teman tiup di sini, jangan sampai jadi rongga mulut di sini. Dibuka, keluar angin yang teman-teman tiup, tapi jika ditutup tidak bisa keluar sama sekali ataupun tidak ada kebocoran angin, berarti keran itu sudah baik ataupun oke ya. Karena banyak kejadian ada keran baru pas dibuka tutup itu dia tetap keluar karena nggak bisa ngetes gitu, dan nggak bisa ditukar juga di toko bangunan. Oke, semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat tentang tutorial perbaikan keran air ya. Ini tinggal dicoba nanti. Jangan lupa di subscribe. Semoga apa yang saya berikan, ilmu yang saya salurkan kepada teman-teman bisa bermanfaat. Oke, sekian untuk hari ini. Apabila ada salah kata saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.